Seorang pria di Cina sedang berlibur ketika mendadak mobil yang dikendarainya mogok persis di depan sebuah kuil Shaolin. Dia mengetok pintu kuil dan berkata, "Mobilku rusak, apa boleh aku menginap di sini semalam?" Kepala biksu mempersilahkannya masuk dan memperbolehkan dia menginap. Bahkan biksu-biksu Shaolin yang lain memberinya makan. Malam itu, ketika akan tidur, si pria mendengarkan suara yang sangat aneh. Suara yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Sangat merdu dan begitu menghanyutkan, seakan suara tersebut berasal dari surga. Malam itu pun ia tak dapat tidur karenanya. Dia sungguh menikmati suara-suara ajaib itu. Esok harinya, dia bertanya kepada seorang biksu, apa suara yang didengarnya itu? Si biksu menjawab, "Kami tak bisa memberitahumu karena kamu bukan seorang biksu." Dia memohon penjelasan berulang kali, tetapi tetap ditolak. Si pria terpaksa pergi dengan kecewa. Bertahun-tahun kemudian, setelah tidak mampu melupakan suara itu, pria itu pun kembali ke kuil dan memohon lagi. Tapi biksu menjawab, "Kami tidak bisa memberitahumu sebab kamu bukan seorang biksu." Lalu pria itu menjawab, "Kalau satu-satunya cara untuk mengetahui apa sumber suara itu adalah menjadi seorang biksu, maka tolong jadikan aku seorang biksu." Si biksu menjawab, "Kamu mesti berkelana menjelajah bumi dan kemudian memberitahu kami ada berapa banyak batang rumput di dunia dan berapa banyak jumlah pasir di dunia. Ketika kamu menemukan jawabannya, kami akan terima kamu sebagai seorang biksu di kuil ini." Si pria pun menyanggupinya. Ia mulai mengembara. 20 tahun kemudian dia kembali dengan rambut yang sudah memutih semua. "Suhu, saya sudah tahu jawabannya. Secara desain ilahi, bumi selalu dalam kondisi berubah terus-menerus. Hanya Tuhan yang tahu jawaban dari pertanyaan yang engkau tanyakan. Semua manusia hanya bisa mengetahui tentang dirinya sendiri." Kemudian biksu menjawab, "Selamat, Anda sekarang resmi menjadi biksu. Kami akan menunjukkan kepadamu jalan ke misteri suara suci yang engkau cari." Dengan bahagia kemudian dia dibawa ke sebuah pintu kayu. Suaranya berasal dari balik pintu tersebut. Biksu menyerahkan kunci kayu. Dia membuka kayu itu. Ternyata di balik pintu kayu itu ada pintu dari batu. Kembali biksu memberikan kunci untuk batu tersebut. Dan ketika ia membukanya, ternyata di balik pintu itu ada pintu lagi yang terbuat dari rubi. Berturut-turut setelah membuka pintu rubi, ada pintu dari jamrud, pintu dari mutiara, dan pintu yang terbuat dari intan. Terakhir, sampailah dia ke pintu yang terbuat dari emas. Suara surgawi yang ia cari sudah terdengar jelas. Biksu menyerahkan kunci emas sambil berkata, "Ini pintu terakhir. Jawaban yang kau cari ada di balik pintu ini." Dengan tangan gemetar, si pria memegang kunci pintu emas dan perlahan membuka pintu tersebut. Begitu melihat sumber suara yang dicarinya berpuluh-puluh tahun selama ini, pesona dari apa yang dia lihat membuatnya tak kuasa berdiri lalu jatuh berlutut. Tapi tentu saja saya tidak bisa menceritakan kepada kalian karena kalian bukan biksu.